Penutupan pelemahan terpangkas untuk indeks harga saham gabungan. Di penutupan melemah di 0,29% di 8.366,513, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah setelah secara intraday hari ini sempat menguat ke 8.443,687 dan level pembukaan pada pagi tadi di 8.437,959. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami perlu ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 7810 di 4975 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Reza Diovanda yang merupakan technical analis BRI Dana Reksa Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Reza, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik di sini. Ya, terima kasih Pak Reza atas waktunya di IDX Channel. Kita langsung saja Pak mengulas dari sisi teknikal, pembalikan arah kembali terjadi untuk indeks harga saham gabungan usai menyentuh intraday tertinggi dalam satu hari tersebut. Dan kondisi ini sudah berlangsung lama dalam beberapa perdagangan terakhir, di mana pada perdagangan sebelumnya intraday tertinggi sudah ditembus sepanjang masa, kemudian indeks harga saham gabungan justru ditutup di zona merah. Analisis Anda secara teknikal, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan. Baik Pak, jadi kalau misalnya kita melihat ya secara pergerakan harga, memang di hari kemarin itu rekor IHSG telah mencapai rekor ya intradaynya di 8.478. Namun ditutupnya itu melemah secara tipis. Pun pada perdagangan hari ini IHSG kembali ditutup melemah ya sebesar 0,51% akibat beberapa aksi taking profit dan juga pelemahan dari saham-saham big caps ya, baik itu perbankan maupun dari saham konglomerasi PAPP dan sebagainya. Namun kami melihat ya secara jangka pendek, pelemahan yang terjadi di 2 hari ini itu tidak mengubah tren utama dari IHSG, tetap bullish, dan untuk support terdekatnya itu sekarang ada di level range-nya di 8.300 sampai 8.350, sementara untuk resistennya itu kami melihat masih ada potensi untuk menguat ke 8.400 sampai 8.450-an Pak David. Baik, target sampai dengan akhir tahun Pak Reza, mengingat beberapa sentimennya berkembang, shutdown tampaknya akan berakhir, kemudian juga ada Rimostik juga cukup positif, data makroekonomi kita masih solid, kemudian ada window dressing dan juga ada Santa Rally nantinya. Ya, kalau misalnya kita melihat ya, memang sentimen positif itu masih menaungi dari indeks harga saham gabungan kita, baik dari secara sisi global maupun domestik. Entah itu dari yang government shutdown yang telah membaik, perang dagang juga yang telah mereda, kami melihat ya dari sisi domestik sendiri, daya beli masyarakat mulai pulih ya di kuartal 3 sampai kuartal 4 2025 ini, disertai dengan beberapa kebijakan ekonomi dari pemerintah ya, yang mendukung dari daya beli masyarakat. Jadi kami melihat ya, pergerakan indeks harga saham gabungan kita itu masih stabil dan masih ada potensi untuk akhir tahun ya menuju ke rally di window dressing ke sekitar range-nya itu di 8.600 sampai 8.800-an. Pun hal tersebut juga sejalan ya dengan statement yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Pak Purnomo, juga statementnya itu di 9.000 Pak di akhir tahun. Jadi kami masih positif dan masih optimis terkait beberapa sentimen secara pergerakan harganya Pak David. Baik Pak Reza, tadi juga Anda katakan saham-saham pemberat hari ini adalah beberapa saham big cap dan konglomerasi. Tapi kita sebelum ulas saham-saham yang menjadi pemberat Pak, kita akan coba ulas terlebih dahulu saham-saham konglomerasi yang menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada saham-saham dari Bakri Group ini Pak. Bagaimana Anda melihat sebelum mulai dari sisi teknikal, ada rotasi lagi tidak Pak ketika saham-saham grup Prayogo Pangestu dengan konglomerasi lainnya lebih cenderung tertekan di sepanjang perdagangan hari ini? Iya, memang kalau misalnya kita lihat ya dari perdagangan hari ini Pak David, memang salah satu penopang dari indeks harga saham gabungan kita itu ditopang oleh kenaikan dari saham-saham konglomerasi Pak Bakri ya. Jadi memang kalau misalnya kita melihat secara sentimen pun saham Bumi Research itu baru saja mengakuisisi ya tambang yang ada di Australia, dan itu menjadi sentimen positif juga. Pun di poin keduanya kami melihat juga ini adalah salah satu respon positif dari market ya, di mana memang saham-saham Pak Bakri seperti Dewa maupun BRMS itu sudah masuk ke indeks MSCI, dan peluangnya masih ada capital inflow ya Pak, di mana memang efektif date-nya itu di sekitar tanggal 25 sampai tanggal 26 November 2025. Nah, untuk saham PP, karena memang kalau misalnya lihat ya kenaikannya itu sudah cukup signifikan selama 1 bulan terakhir, jadi dengan
dengan adanya pelemahan di hari ini sebenarnya ini hanya koreksi sehat dan masih ada potensi kenaikan ya secara jangka pendek karena memang inflow-nya itu akan ada di effective date-nya di 25 sampai 26 November 2025 Pak, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke bumi Pak. Hari ini melesat di 32% di level 198. Analisis dan rekomendasinya untuk bumi di tengah penguatan signifikan hari ini. Baik, kalau misalnya kita melihat ya saham bumi ini kan memang pada perdagangan hari ini ditutup menguat ya sebesar 32% di level 198. Nah, kami sama-sama mengetahui bahwa memang untuk level 200 itu menjadi resisten penting sekaligus resisten psikologis dari bumi itu sendiri. Jadi untuk rekomendasinya apabila besok mampu untuk menguat kembali dan ditutup di atas level 200, kami melihat bumi ini masih mempunyai potensi ya, di mana memang target selanjutnya itu ada di high di level 2240 sampai 245, di mana level tersebut merupakan level tertingginya pada tahun 2022. Jadi untuk rekomendasinya bisa buy on breakout ketika break dari atas level 200 Pak. Oke, buy on breakout bagi yang baru ingin masuk ya Pak ya. Tapi bagi yang sudah ambil posisi dan sudah profit, support mungkin yang bisa diperhatikan untuk minimal kerugian terjadi ketika koreksi terjadi, kemudian potensi resisten selanjutnya apakah sesuai dengan tadi bisa ke di atas 200-an, Pak Reza? Ya baik, kalau misalnya memang besok terjadi pelemahan dan pullback terlebih dahulu, kami melihat memang masih ada potensi untuk trailing stop terlebih dahulu ya, karena memang di sini ada support terdekatnya itu di level sekitar 175 sampai 180-an Pak untuk dijadikan area trailing stopnya, seperti itu Pak. Baik, dari bumi kita beralih ke Dewa Pak. Hari ini melesat di 12%, ditutup di 446, intraday tadi sempat ke 488. Analisis Anda untuk Dewa? Nah, kalau misalnya kita melihat ya, untuk Dewa sendiri kan tadi high-nya itu di angka 488, sementara untuk close-nya sendiri itu ada di 446. Dan kalau misalnya kita lihat dari candle terakhirnya itu banyak sekali upper shadow ya, di mana memang di situ menginformasikan bahwa terjadi tekanan sellers yang ada. Nah, untuk saat ini kami melihat Dewa ini mempunyai support di range 415 sampai 420, dan jika mampu untuk bertahan di atas level tersebut, kami melihat memang untuk saham Dewa masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan ke level sekitar resisten 480 sampai 500-an Pak, seperti itu. Dari sisi tren pergerakan Pak, Dewa sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ketika di April ini masih berada di level 100-an, saat ini sudah menembus di atas level 400-an untuk Dewa. Baik, memang ya kalau misalnya kita melihat memang tren dari Dewa sendiri kan memang masih cukup positif dan cenderung untuk bullish, di samping dengan beberapa sentimen positif ya, karena memang kalau misalnya kita melihat memang rebalancing di November ini memasukkan saham Dewa di small cap-nya sendiri. Jadi selama masih berada di atas MA 200-nya ya, di area 300-an itu masih cenderung untuk positif dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah Pak, seperti itu untuk saham Dewa. Oke, selanjutnya kita ke grup bakri lainnya untuk BRMS Pak. Untuk BRMS juga sama ya Pak, kalau misalnya kita melihat ini justru kalau perdagangan hari ini cukup lagging ya dibandingkan saham Pak Bakri yang lainnya. Kalau misalnya kita melihat ya, Bumi naiknya cukup signifikan, lalu juga ada Dewa naiknya cukup signifikan, energi pun sama. Namun untuk BRMS hari ini hanya ditutup menguat sebesar 2,05%. Jadi untuk rekomendasinya saham BRMS ini bisa untuk buy on breakout, di mana itu buy-nya di atas level resisten terdekatnya di 1000 sampai 1030 dengan target resisten selanjutnya itu di 1135 sampai 1150-an Pak, seperti itu. Baik, di posisi penutupan hari ini untuk BRMS menguat di 995, penguatan terbatas dan kembali meninggalkan level 1000-an, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, kita lanjutkan ke sektor dan saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan hari ini. Kali ini datang dari saham-saham perbankan big cap Pak. BBCA tekanan paling dalam di 2,04% dan sudah kembali diperdagangkan di 8.400-an, di mana secara intraday hari ini memang BBCA lebih cenderung mengalami tekanan. Analisis untuk BBCA yang kembali melemah dalam, momentum apa yang bisa dimanfaatkan, kemudian juga arah BBCA sampai dengan akhir tahun nanti Pak Reza?
Oke, baik. Kalau misalnya kita melihat ya secara sentimen memang BBCA ini cenderung positif karena memang sedang melakukan aksi buyback ya. Dan memang untuk aksi buybacknya maksimal itu di harga 9.200-an. Nah, pelemahan yang terjadi pada 2 hari ini kami melihat memang karena faktor teknikal di mana memang level 8.700 itu secara berkali-kali tidak mampu untuk ditembus oleh saham BBCA. Jadi untuk strategi selanjutnya kami melihat untuk saham BBCA masih untuk menunggu pullback areanya, di mana untuk area pullback-nya itu di sekitar range 8.000 sampai 8.300-an. Mungkin secara jangka pendek ini garis EMA 60-nya itu ada di 8.000-an, jadi di area tersebut bisa untuk kita cermati untuk entry di buy on pullback-nya Pak David. Oke, buy on support berarti? Buy on support seperti itu Pak David. Oke, dengan melihat pola dari pergerakan teknikal BBCA, ada potensi ke 7.000-an lagi tidak sih Pak? Kalau misalnya ke potensi 7.000 mungkin bisa jadi Pak, karena misalnya kalau misalnya kita melihat secara teknikal, di sini ada area gap yang banyak belum tertutup ya, karena memang pada perdagangan di akhir Oktober kemarin itu sempat BBCA itu naiknya dengan gap up. Jadi memang di sini ada beberapa level gap, pertama itu di 8.000, kedua itu di 7.400-an. Mungkin untuk yang pertama di area 8.000 selama masih berada di atas level tersebut, mungkin akan potensinya makin kecil ya, karena untuk menuju ke level 7.400-an. Jadi untuk saat ini sih selama masih di 8.000 masih ada potensi untuk pembalikan arah secara jangka pendek sih Pak. Oke, analisis dari BBCA yang hari ini menjadi pemberat utama indeks harga saham gabungan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Reza, menarik. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, posisi dari indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi pelemahannya lebih ke arah terbatas pemirsa, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan pelemahan terpangkas untuk indeks harga saham gabungan. Di penutupan melemah di 0,29% di 8.366,513, di mana secara intraday indeks harga saham gabungan berbalik arah melemah setelah secara intraday hari ini sempat menguat ke 8.443,687 dan level pembukaan pada pagi tadi di 8.437,959. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan perdagangan sesi kedua hari ini, seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,34%, LQ45 juga mengalami pelemahan. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, sektor energi memimpin penguatan di 1,74%, infrastruktur menguat di 1,47%. Pemberat datang dari sektor keuangan melemah di 1,13% dan konsumsi non-primer juga melemah di 0,71%. Sementara saham-saham yang hari ini masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa, posisi pertama ada Bumi melesat di 32%, bahkan transaksi di 5,3 triliun rupiah. Dewa juga hari ini melesat, transaksi di 2,4 triliun rupiah. BRMS juga melesat di 995, transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. Inet hari ini juga melaju kencang di 422, transaksi di 1,1 triliun rupiah. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser diisi oleh saham-saham big cap. BBCA melemah ke 8.400, transaksi hingga 1,1 triliun rupiah. CDIA Brand hari ini juga melemah dari teknologi, ada Wi-Fi tertekan ke 3.440 rupiah per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Sudah cukup banyak pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.